saya punya cewek muslim. Rencananya kemarin kan saya mau menikah ikut dia gitu. Saya Katolik Bang. Rencananya ikut nikah ikut dia kan. Nah, setelah saya nonton Bang Edi dan beberapa pendebat-pendebat yang lain yang tidak bisa menjawab mengenai masalah si Nabi Muhammad itu apa benar dia menikahi Aisyah, bisa nggak dalilnya kasih tahu ke saya supaya saya kasih tahu ke cewek saya, soalnya cewek saya juga tidak mendalami Al-Quran seperti itu. Baik, ya ini adalah salah satu fenomena yang terjadi ya. Jadi gini Bang, kalau pindah agama hanya sekedar pernikahan itu memang saya kurang tertarik Bang. Tapi puji Tuhan sebelum Abang lakukan itu, Abang nonton siaran seperti ini ya. Iya benar sekali. Oke. Sampai saat ini 2 channel saya ngikut Bang Edi semua. Baik. Jadi begini Bang, di dalam hadis-hadis ya, baik itu Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ini ada yang komen tuh. Bukhari 4738 ya. Coba saya buka ya. Bukhari 4738. Bukhari 4738 baik. Bukhari 47, Bukhari 4738 Kita bukakan ya Bang ya, Bukhari 4738. Baik. Saya bukakan. Saya balikan ya Bang ya. Nanti ini Abang bisa rekam momen-momen seperti ini, terus kasih tahu Bang sama calon istri. Mudah-mudahan nanti setelah dia nonton begini, nanti dia sembuh dan keluar dari agama Islam. Baik, ini Bang ya, kelihatan ya. Baik, ini ya, ini hadisnya, ini Arabnya Bang ya. Nah, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun, dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Jadi ini adalah sebuah fakta bahwa, atau gini, coba Abang tangkap dulu layarnya ini, screenshot dulu. Oke, baik. Screenshot dulu biar tidak hilang. Iya, udah Bang. Nanti itu kasih tahu. Nanti itu kasih tahu sama calon. Gini loh, coba Abang bilang gini, Dek, kamu mau ngajak saya nikah, kamu mau ngajak saya Islam, kamu mau ngajak saya ikutin orang seperti ini, gitu. Iya. Kemarin kan sempat juga kita ke gereja. Dalam artinya kita nikah Muslim itu ngikutin adat Betawi Bang. Gitu, ngikutin adat Betawi. Tapi saya kan nggak mau, soalnya Betawi itu garis keras juga, sama juga dengan saya. Saya Katolik garis keras, Flores. Gitu. Jadi kemarin Betawi ada kok, gereja Kristen Betawi ada Bang. Iya, ada 3 kali saya ngajak dia ke gereja dan terus saya konsultasi nih sama Ustadz yang dekat rumah calon mertua gitu. Terus mereka bilang begini katanya, ya emang sih dibidik, tahu nggak Bang? Dibidik itu umur 6 tahun. Terus digauli ketika Aisyah umur 17 tahun katanya. Wah, ngarang 17 benar itu, Bang. Tahun. Dinikahi umur 6, digauli umur 9. Jadi menurut riwayat itu Muhammad mengawini anak umur 9 tahun. Menggema Bang. Menggema sekarang. Iya. Buset. Iya, memang seperti itu, Undang-undang Bang. Indonesia. Iya, memang seperti itu, Bang.
buset. Iya. Dan satu lagi bang, itu kemarin kan saya sempat tanya sama calon mertua nih. Memang keluarga mereka juga keras. Kalau mamanya sih enggak, karena mereka kan keturunan Chinese juga kan, ada mixnya dengan Chinese gitu. Jadi maksud saya begini, Bang. Maksudnya begini. Agama itu kan pilihan kan. Kenapa orang tuanya harus memaksa? Kalau dianya sendiri mau nggak jadi Kristen? Kalau dia juga sih, saya setiap malam berdoa. Pernah saya tanya dia kan, ya udah saya punya prinsip satu, saya bilang, yang kasih makan perempuan itu saya, laki-laki, saya bilang saya tidak mau pindah agama gitu. Kalau memang nikah secara adat, it's okay, ya, I don't care about it. Dan kalau memang saya mau pindah ke sana, saya tidak mungkin langsung pindah aja bang, ya dong. Nggak mau lah saya mau cari tahu dulu seperti apa agamanya gitu. Betul. Jangan langsung pindah aja gitu. Enggak, kita juga dari Flores juga nggak sebodoh-bodoh mungkin gitu loh bang. Gitu. Secinta apapun, bukan itu yang saya lebih mencintai Yesus daripada mencintai seseorang manusia, sesama manusia gitu loh. Saya selalu mengatakan itu kepada dia. Gitu. Maksudnya begini bang. Salah satu alasan, tapi menggema loh bang. Balik lagi ke sini suara bang, suara saya. Oke lah, tapi intinya gitu aja bang, karena ini menggema juga. Mungkin satu saat coba ajak calon itu nobar, nonton bareng begitu. Kan nggak langsung seketika itu, artinya kita ini dulu lah, ya kan, belajar dulu. Nanti dia bertanya tentang Kristen, terus kita bertanya tentang Islam. Nah inilah makanya ada forum tanya jawab begitu. Nah kalau misalnya nanti dia mengajak Islam, ya bilang saja begitu. Bagaimana Anda mengajak saya mengikuti orang seperti ini, begitu. Benar sekali bang. Satu hari, mungkin kapan itu ya? 3 hari yang lalu saya ngajak nonton bareng nih di channelnya Bang Edis. Karena setiap kali saya nonton dia marah-marah karena Bang Edis menurut dia menghujat gitu. Saya bilang coba deh kalau kamu mengerti, pahami baik-baik kata-katanya ini gitu loh. Ya yang dihadapi juga itu bukan orang kecil. Saya bilang gitu bang. Memang dia keras orangnya, kejam, kata-katanya menyakitkan gitu menurut dia gitu. Emang kedengarannya gitu bang. Saya tapi juga bener kan gitu. Tapi kan masalahnya bener. Ya emang bener. Dan beberapa ustadz, dan maksud saya juga masuk ke forumnya si Rifa, terus si siapa Juma, dan saya lihat di sana itu nggak effort bang, nggak ada yang mau kita petik dari sana gitu loh. Apa gitu? Saya pernah bilang sama dia, ini loh, ustadz kalian, ustadz muda-muda gitu. Seperti inikah mereka? Gitu. Gue kasih nonton ke dia, dia bilang itu ajaran sesat. Hadis apa dia bilang Islam apa gitu. Saya bilang kita juga ada Kristen kok, tapi kita nggak kayak gitu. Kok kamu bilang kayak gitu loh. Ya intinya maksud saya gini aja bang. Artinya Protestan kita, tapi kita tidak pernah saling. Maksud saya begini, artinya semua itu bisa dibicarakan dengan kepala dingin begitu ya. Artinya kalau abang bisa menjelaskan kepada dia dengan baik benar, ya pasti dia nanti yang ikut sama abang gitu. Iya, dan saya juga sampai kayak pusing gitu loh bang, stres. Maksudnya saya pengen masuk ke jalan yang benar gitu. Kita tahu kan manusia ini banyak dosa gitu loh. Saya pengennya ya udah gitu, satu agama aja, dalam rumah tangga itu satu agama aja gitu. Kalau memang kamu nggak mau ya udah, saya cut aja gitu. Gua balik lagi gitu. Ya lagian kan banyak cewek lah. Tapi saya juga nggak mau gitulah. Ya itu abang yang tahu lah gitu. Oke, gitu aja bang ya. Kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang muslim ya bang ya. Thank you so much bang. Thank you so much. Sama-sama bang. God bless you too. Oke, sama-sama bang. Suara keras tak selalu benar.
Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.